meningkatkan kualitas kehidupan keluarga yang dilakukan oleh tenaga ahli, yaitu psikolog. Orang tua, ya, ayah, ibu, anak, pokoknya semua yang dalam lingkup keluarga itu termasuk dari sasaran dari Puspaga. Konseling pranikah. Jadi sebelum menikah bisa maupun calon yang laki atau yang perempuan boleh tuh konsultasi dengan psikolog. Halo, ketemu lagi dengan kami di O-Public, obrolan seputar pelayanan publik dari Mall Pelayanan Publik Kota Samarinda. Dan yang belum subscribe, untuk segera subscribe biar tidak ketinggalan pelayanan informasi dari Mall Pelayanan Publik Kota Samarinda. Karena apa? Di sini pusat pelayanan informasi tentang pelayanan publik. Dan kali ini kita kedatangan seorang konselor Puspaga dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda. Selamat datang Ibu Nurjana. Ya, kita panggilnya Bu Nur apa Bu? Panggil Jana aja. Jana, oke, surga ya. Kita pengen mengupas nih Bu, sebenarnya Puspaga ini apa sih ya? Gitu. Ya, baik ya Pak, saya jelasin. Jadi Puspaga itu merupakan pusat pembelajaran keluarga yang didirikan oleh pemerintah Indonesia di bawah naungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Oh, jadi ini program pusat sebenarnya? Benar. Cuman kalau untuk di Kota Samarinda itu di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan di Perlindungan Anak. Gitu. Itu tujuannya apa sih bikin pusat pembelajaran? Untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga yang dilakukan oleh tenaga ahli, yaitu psikolog, seperti itu. Oh, jadi seandainya keluarga-keluarga muda, mungkin sasarannya ke siapa nih? Sasarannya ke semua sih Pak, mau itu ke orang tua, ya, ayah, ibu, anak, pokoknya semua yang dalam lingkup keluarga itu termasuk dari sasaran dari Puspaga. Oh, gitu. Itu seandainya ini bentuknya pelayanan kan ya? Betul. Itu gimana nih kalau seandainya saya kayaknya nggak paham nih membangun rumah tangga katanya gitu ya? Nah, jadi di Puspaga itu ada nih Pak, dia itu namanya konseling pranikah. Jadi sebelum menikah bisa maupun calon yang laki atau yang perempuan boleh tuh konsultasi dengan psikolog. Ntar nanya, semisal ada permasalahan yang seperti ini, saya harus kayak gimana ya? Terus untuk mendidik anak dengan hal-hal kayak gini, saya harus kayak gimana ya? Kalau misalkan sesuatu terjadi dengan keluarga saya yang saya belum tahu, hal-hal yang belum pernah terjadi di keluarga saya, tapi itu juga terjadi di orang-orang lain, saya gimana ya, mental saya harus kayak gimana ya? Oh, gitu. Oh, itu merupakan satu rangkaian dari Puspaga tadi? Betul. Nah, bagaimana nih kalau seandainya saya mau ikut layanan ini? Jadi caranya, yang pertama itu Bapak boleh WA ke nomor yang tertera di lembaga kami, ada di Facebook Puspaga Cinta Sejati, lalu di Instagram puspaga.kota Samarinda. Di situ ada nomor layanan kami. Jadi mau bisa lewat WA untuk registrasi ataupun langsung datang ke kantor kami. Jadi Pak, kantor kami ini ada 3. Wih, banyak dong. Baru 3 ya. Mestinya banyak ya? Semoga nyampe 10 gitu Pak ya. Harusnya sih 10. Oh, Puspaganya. Benar, karena kita kan harus menjamah di wilayah Samarinda, Samarinda dan itu 3 di mana aja? 10. Yang 3 itu yang pertama ada di kompleks Polsek Bayangkara. Di dalam situ di sampingnya Puskesmas Kota Samarinda. Di Jalan Bayangkara. Benar. Lalu ada yang di Dinas Perpustakaan Kota. Jalan Semua Bangsa. Di bagian Pisa, benar. Di situ ada 1 dan ada di MPP juga. Jadi itu merupakan layanan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan tadi, bentuk layanannya Puspaga tadi ya? Betul. Itu seandainya apa aja yang ditanganin? Yang boleh dikonsulkan ke situ? Yang boleh dikonsulkan itu, maaf ya Pak. Silakan. Yang pertama itu ada edukasi, pelatihan terkait dengan gimana caranya untuk menyelesaikan kasus yang ada di keluarga, baru konseling individu, mau itu individu yang punya masalah terkait dengan soal mental, gitu, atau soal dengan kayak hubungan seperti itu. Baru ada konseling soal pernikahan, mau itu soal rumah tangga terkait dengan perselingkuhan, ekonomi, atau soal
perasaan si istri yang kok aku kayaknya nggak di ngertiin ya, Iya, nggak padahal aku nyaman udah kayak gitu. gini-gini loh, kayak gitu Pak. Sering kan ya perempuan yang ngerasa aku udah capek loh, udah ngurus anak kayak gini, tapi kok nggak diginiin ya, itu bisa dikonsulkan Di gitu. Puspaga ya. Dan juga konseling keluarga, kan Hmm. banyak tuh Pak ya juga kisruh Di yang dalam terjadi di anak, keluarga, ya. bener, anak gitu. Pinjol gitu bisa nggak sih? Bener, itu boleh Pak. Kan Boleh ya? mentalnya si keluarga ya Pak yang kena Boleh. dianya. Jadi itu bisa dikonsulkan. Dan juga terkait dengan parenting. Parenting, oke, Anak. ibu-ibu muda nih Oh, biasanya. benar. Jadi apalagi yang ibu-ibu muda yang dia itu menikah di usia dini Ya, seperti ini itu benar-benar. Pak. Yang Jadi belum kan, siap katakanlah begitu mentalnya ya. kan Pak ya yang belum siap. Jadi bisa tuh dikonsulkan ke Puspaga, ntar ditangani oleh tenaga ahli. Itu nanti di 3 Puspaga ini apakah konselornya itu ready atau Ada setelah ready. menunggu penjadwalan? Untuk konselor, jadi konselor itu akan selalu ready, tapi untuk psikolognya akan dijadwalkan terlebih dahulu. Oh gitu, jadi diterima dulu oleh Benar. konselor. Jadi sebelum kita langsung ke psikolog, kita harus ke konselor dulu untuk Oh. assessment yang pertama. Oh. Jadi kita mengetahui nih dia permasalahannya apa, dia kebutuhan layanannya apa. Jadi nggak bisa langsung Ke- kita ke tentukan di hari itu, karena kita Oh. butuh diskusi dengan tim gitu. Jadi setelah sudah ditetapkan kapan tanggalnya dia diagendakan ya. untuk konseling, maka akan kita beritahu si ininya, Pemohon tadi. pemohon atau si klien ya kalau kami Iya, oke, sebutnya klien. itu. Jadi sudah seperti itu maka didapatkan hasil, kami akan melakukan evaluasi terkait dengan apakah si klien ini membutuhkan jadwal lebih lanjut terkait dengan Oh. konseling atau stop sampai di situ. Cakup sampai di Ha. situ. Kan ada yang dia mungkin hanya butuh didengar ceritanya Oh, seperti gitu. itu Pak. Tapi juga ada yang dianya Butuh solusi gitu. butuh solusi gitu. Jadi ini gimana ya Bu? Atau dia sebenarnya dia tahu solusinya, cuman dia masih bingung nih harus menguatkan diri. Apakah udah bener nih keputusan aku nih? Ya. Oh, Jadi ntar dikuatin lagi di konseling selanjutnya. konseling Seperti berikut. itu. Pokoknya di konseling sampai dirasa sudah cukup untuk si klien mampu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Oh gitu. Kalau seandainya case-nya begini Bu, seandainya kan banyak tuh ibu-ibu yang anak saya ini udah siap masuk sekolah nggak sih? Betul. Butuh ke psikolog, dia kesiapan anak itu bisa masuk nggak di Puspaga? Bisa. Jadi contohnya sih Pak lebih sering dari SMP ya Pak, karena udah mulai jurusan. SMA udah mulai cari jurusan ke kuliah kayak gimana. Tapi lebih sering dari SMP dulu. Karena kalau SD kan lebih orang tua ya yang mengarahkan dulu dia di sini dan nggak terlalu ribet untuk mencari di mana sih sekolahnya yang harus kita tuju gitu. Kalau SMP kan udah dia maunya SMP yang di dekat sini loh, karena ntar dia mau ke SMK yang ini. Kan ada Pak SMP yang dia kerja sama gitu kan. Nah, jadi itu bisa kita konsulkan, kita bawa anaknya ke psikolog. Anaknya ini cenderung bakatnya di mana sih? Dia-nya maunya apa sih gitu. Apalagi kalau anak-anak yang SMA terus udah mau penjurusan, bisa dikonselingkan di tempat kita. Dan terlebih lagi untuk orang yang usia remaja yang udah mau mahasiswa nih, yang udah lulus dari SMA, dia bisa untuk aku nih cocoknya di Jurusan kuliah apa? jurusan apa ya? Ya, Dia gitu. bisa ya? Bisa. Itu artinya apa syaratnya sih? Syaratnya kalau untuk konseling itu Pak, hanya perlu kartu identitas. Oke. Kalau di atas 17 tahun bawa KTP, tapi kalau di bawah 17 tahun bawa akta kelahiran kayak gitu. Oh. Hanya perlu itu, udah bisa konseling dengan gratis, nggak bayar. Misalnya kan Samarinda ini dikelilingi kota-kota satelit nih, ada orang dari Tenggarong, itu bisa nggak sih ke Puspaga Samarinda? Sebenarnya karena kita kan ranahnya kota ya Pak, jadi dia harus yang berdomisili di kota seperti itu. Karena kayak Tenggarong, Balikpapan, Bontang, dia punya sendiri puspaganya. Punya puspaga masing-masing. Misalnya saya mahasiswa ini jauh dari orang tua, butuh ngobrol, saya lagi kuliah di Samarinda, itu bisa nggak sih? Itu bisa pakai surat domisili. Oh, pakai surat domisili Ya, bisa. jadi dia menterterakan bahwa benar. Karena kan apalagi yang anak-anak yang perlu pulang kampung harus pakai pesawat gitu kan Pak, kayak Malinau, kayak Tarakan gitu kan. Dia bisa untuk pakai surat domisili seperti itu. Oh, oke.
Terus Dinas Pemberdayaan Perempuan ini bekerja sama instansi atau lembaga apa saja sih Bu? Selain lah katakan psikolog tadi, apa saja lagi yang mungkin kita melihat dari lembaganya kita ternyata nanganin itu juga gitu. Apa aja? Untuk lembaga yang kita kerjasama itu baru satu Pak, yaitu Pengadilan Agama. Jadi lembaga kami dan Pengadilan Agama bekerja sama untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. Sebenarnya itu? Iya benar, karena batas usia menikah itu minimal 19 tahun. Jadi mau itu dia kurang 2 bulan, mau itu dia kurang 1 bulan, tapi kalau di waktu dia tanggal dia menikah itu kurang dari 19, dia harus dibawa ke Puspaga. Dari Pengadilan Agama, seperti itu. Jadi harus ke Puspaga dulu, walaupun tetap bisa dijalankan pernikahan itu? Tetap bisa, cuman disiapkan mental anak tadi? Iya, kita tanyain dulu nih Pak, pertama permasalahannya apa sih, apakah sangat urgent ya kalau orang-orang bilang sekarang. Kalau dirasa tidak urgent, tidak ada hal-hal yang menghambat, atau sebenarnya bisa nih ditunda, nggak apa-apa aja ditunda, lebih baik ditunda gitu. Jadi kami berusaha semaksimal mungkin memberikan edukasi kepada orang tua si anak, perempuan, atau si calon yang laki-laki nih, untuk orang tuanya. Jadi dikasih tahu untuk usia kayak gini mentalnya seperti ini, apakah sudah siap, karena pernikahan kan bukan hal yang main-main ya Pak ya. Iya, betul. Banyak permasalahan yang dulunya pas pacaran tuh belum ada, tapi pas sudah nikah tuh ternyata kayak gini. Tapi karena dirasa usianya belum cukup, mentalnya terganggu, yaitu yang terjadi perceraian, baru baby blues. Itu yang kami hindari sebenarnya. Kenapa diterapkan adanya batas usia, yaitu 19 tahun minimal usia pernikahan. Kita minum dulu, kita santai saja. Puspaga, kalau dari masyarakat datang langsung untuk menerima konsul, bagaimana dari Puspaganya sendiri ada nggak sih Bu kegiatan gitu atau event, workshop, apa yang buat keluarga gitu? Kalau untuk workshop, kita untuk sekarang ya Pak, kita sudah kerap kali melaksanakan yang namanya sosialisasi terkait dengan lembaga-lembaga masyarakat yang berkaitan dengan keluarga. Sepertinya contohnya PATBM. Apa itu? PATBM itu adalah Pak ini body cut, Pak benar. Mana kan saya agak lupa Pak. Ya apa-apa, nanti kita cut sebelah yang ini. Udah ketemu belum? Iya tadi kan PATBM. Atau nggak usah kita bahas? Atau memang perlu? Misalnya ada pertanyaannya nih. Itu PATM aja kok. Oh ya sudah. PATBM. Serius Pak tadi. Tapi ada nggak sih kayak seminarnya gitu sebulan sekali apa? Nggak usah PATBM deh. Kalau untuk seminar kita nggak ada sih Pak. Parenting gitu anak-anak. Nah kecuali dianya ke tempat kita gitu. Jadi kita kasih edukasi kayak gini loh Bu. Apalagi kayak terutama ke orang tua anak kan yang akan langsung konsul ya. Betul. Jadi pas ketika anak-anak yang akan menikah ini di konseling oleh psikolog, sebelumnya orang tuanya dulu ditanyain kenapa bapak ibu kok memperbolehkan anaknya menikah, padahal kan kayak dianya perlu menikah di usia yang matang karena melihat dari sisi kesehatan, soal kesehatan mental seperti itu. Baru kita lihat juga apakah si perempuannya nih udah memang benar-benar matang atau enggak itu kayak pemikirannya. Gitu, iya. Itu Bu komprehensif gitu ya. Seandainya yang datang itu walaupun anaknya, kita juga harus memberikan konseling kepada orang tuanya ya? Iya benar. Apalagi kalau anak yang di usia di bawah umur. Di bawah umur. Kalau dia di usia di atas 19, dia sudah cukup tanpa ada wali. Dianya aja yang di ini. Tapi kalau untuk catin atau calon pengantin, tetap harus orang tua. Didampingi orang tua. Iya, kalau yang di bawah usia pernikahan. Misalkan si laki-lakinya usianya cukup nih, tapi perempuannya dianya usianya kurang. Misalkan 18 tahun, 19 tahun kurang 6 bulan, sebulan itu tetap harus datang orang tua dari pihak laki-laki keduanya dan pihak
perempuan keduanya juga. Kalau case-nya malah laki-lakinya lebih muda, ada nggak sih? Ada banyak. Oh, bisa juga ya? Ada tetap. Dan itu harus didampingi orang tua juga? Benar, harus juga tetap didampingi oleh orang tua. Karena tetap kita mencegah pernikahan di usia dini. Oh. Terus Bu, apa yang dikeluarkan oleh Puspaga atau ini mekanismenya seperti apa pada saat mengurus izin pernikahan? Disuruh ke Puspaga dulu atau bagaimana? Biasanya kita dapat surat dari pengadilan sih Pak ya. Jadi dari pengadilan karena yang menikah di bawah usia itu dia harus disidang nantinya kan Pak, karena nggak cukup umur. Jadi dari pengadilan, oh ini usianya kurang, jadi harus ke Puspaga dulu, harus ada surat rekomendasi dia boleh atau tidak. Jadi ada bentuk rekomendasi yang diterbitkan ya. Benar, dari kita. Itu dari Puspaga ada biaya nggak sih Bu? Gratis. Jadi sayang banget kalau nggak digunain karena ini gratis, nggak dipungut biaya Rp1 pun. Rp1 pun. Jadi sangat sangat-sangat diharapkan kehadirannya bagi orang-orang yang membutuhkan konseling dari psikolog. Gitu ya. Bu, kalau seandainya ada batasannya nggak sih? Ini konselingnya hanya sampai 5 kali? Kalau itu tergantung dari psikolognya Pak ya. Cukup atau belum gitu ya? Nanti psikolog yang dianya bisa meninjau, oh ini dirasa dia sudah cukup. Jadi kalau sudah cukup, maka proses konseling untuk tahap selanjutnya sudah dihentikan seperti itu. Kalau seandainya Bu, seperti anak-anak autis, boleh. Itu bisa ya? Itu malah merupakan salah satu tujuan dari Puspaga, yaitu kita mendampingi orang-orang yang memiliki anak orang tua dengan berkebutuhan khusus, orang tua dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti itu. Kalau kan itu lebih ke mental ya Pak, mental orang tua. Kesiapan mental. Mental orang tua menghadapi omongan-omongan orang-orang sekitar seperti apa. Jadi kami yang membantu untuk menguatkan dan mengedukasi orang tua untuk nggak apa-apa dan semuanya itu bisa ada solusinya. Iya, ada solusinya seperti itu. Itu kalau seandainya penyalahgunaan narkoba misal Bu, pernah ada nggak sih case? Jadi keluarganya bingung nih, gimana ini keluarga saya ada yang kena gitu. Itu atau harus ke BNN? Ke BNN dulu. Kan kita bukan ranahnya kita untuk merehabilitasi Pak ya. Kita hanya konseling seperti itu. Jadi kalau untuk BNN itu udah tahap rehabilitasi. Ya, punya tupoksi masing-masing. Tapi kalau keluarganya yang datang, saya mau konsul nih, curhat bisa ya? Boleh banget. Biar sanggup nih untuk menerima keluarga yang seperti itu dan tahu harus ngapain. Ini lagi rame ini, keluarga yang kena judi online misal Bu? Boleh banget Pak. Itu tuh kan mental si istri atau mental anak-anaknya yang kena ya. Ini aku harus kayak gimana ya, kok kayak gini. Nah itu boleh konseling ke kita karena nggak ke semua orang yang kita curhatin tuh dapat solusi. Dan nggak semua orang yang kita curhatin tuh ngerti apa yang harus kita lakukan, apa yang harus nggak ngerti untuk bersikap dengan apa yang kita curhatin gitu. Mungkin ada yang sebenarnya kita cuma perlu didengerin, tapi karena salah curhat nih jadinya malah dinasehatin, padahal nggak perlu dinasehatin. Cukup didengarkan. Tapi yang dicurhatin malah kamu tuh harus kayak gini-gini. Ya itu kan sebenarnya malah makin bikin mental gak baik ya Pak. Yang awalnya mau lega nih curhat ya malah diceramahin. Padahal cuma mau minta didengerin aja ya. Malah diginiin, disalah-salahin lagi. Dalam perjalanan 2-3 tahun ini Bu, konseling apa yang paling banyak masuk di Puspaga? Paling banyak konseling individu. Tentang apa biasanya? Kalau individu itu Pak soal ya biasa anak-anak dianya soal mental ya lagi hot-hot ya mental illness gitu ya. Jadi ya yang lebih banyak soal itu dan juga tumbuh kembang anak sama kenakalan remaja itu. Jadi kita juga memperbolehkan guru-guru BK yang dirasa ini harus gimana ya, kita nggak ngerti nih anak ini nggak mau cerita yang sejujurnya, dianya udah kita kasih hukuman atau punishment yang kayak gini dia tetap kayak gini, harus solusinya gimana ya, kita harus gimana ya, itu boleh dibawa ke tempat kita untuk di konseling dengan psikolog karena mungkin psikolog lebih paham ya Pak ya dengan trik-trik bagaimana agar si klien ini bisa
mengatakan yang asli, asli-aslinya dia kayak gimana. Kalau kita ya kan yang orang-orang yang bukan ahlinya, ya mungkin putus harapan atau kayak gimana gitu, nggak bisa untuk udah nggak tahu lah caranya kayak gimana. Jadi boleh langsung ke psikolog aja gitu. Oh gitu, oke. Jadi dengan 3 puspaga bagi masyarakat, silahkan datang untuk menerima konseling. Sebelum kita tutup nih Bu, mungkin ada pesan-pesan atau closing statement deh, silahkan. Statement, saya harap dengan kita ke psikolog itu bukan berarti kita gila, tapi kita untuk memperbaiki kehidupan kita gitu. Maksudnya untuk mengetahui kita harus kayak gimana, jangan malu untuk curhat, tapi curhatlah dengan orang yang tepat. Dengan orang yang tepat ya. Dengan orang yang tepat. Terima kasih Ibu Jana sudah datang di Public. Atau ada yang perlu ditambahkan lagi? Udah cukup? Ini sih Pak, silakan. Saran yang ingin kami sampaikan, kalau bisa kan ini kami belum bisa nih untuk klien yang butuh rujukan Pak ya. Misalnya kan ada yang dianya mungkin butuh untuk ke puskesmas untuk dapat obat, atau ke RSJ untuk dapat obat. Karena kan obat seperti itu kita nggak bisa kasih karena harus dengan ahlinya sendiri kan Pak, dengan tenaganya sendiri seperti itu. Nah itu kita belum bisa memberikan seperti itu, dan harapannya semoga lembaga-lembaga yang berkaitan bersangkutan bisa menjalin hubungan kerjasama dengan kita agar bisa tercipta nih kehidupan yang nyaman dan semuanya bersinergi lah Bu ya. Ya. Siap sudah Ibu. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Bu Jana sudah datang di podcast di Public. sini. Demikian obrolan kita dengan konselor Puspaga Ibu Nurjana SKM. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekali lagi silahkan datang ke Puspaga, 3 Puspaga tadi yang ada di Jalan Basuki Rahmat, di Jalan Bayangkara, Kesuma Bangsa, dan Pahlawan di MPP di Mall Pelayanan Publik Kota Samarinda. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samarinda semakin maju. Maju, maju, maju.